Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO VC. Nah, jadi VC ini merupakan pemasok ataupun supplier ya bagi distributor untuk digital printing. Jadi alur bisnisnya VC itu seperti ini ya Sobat Maya. Dari plan itu didistribusin ke VC, lalu VC ini melanjutkan lagi ke distributor, baru lanjut lagi ke digital printing. Jadi VC ini sendiri punya warehouse sendiri ya, dan dia juga punya logistik buat distribusinya. Nah, VC ini melakukan impor barang melalui pelabuhan Surabaya dan Jakarta, yang kemudian disalurkan menuju 11 gudang penyimpanan yang terletak di Bekasi dan juga Surabaya. Baru kemudian VC ini menggunakan armada mobil truknya sebagai sarana pengiriman produk ke distributor untuk digital printing. Sistem kerjanya VC itu juga ada perjanjian kerjasama produksi ya atau Joint Production Agreement. Jadi VC ini juga memiliki tim quality control di setiap lini produksi di lokasi pabriknya yang ada di China. Jadi supplier VC ini pabriknya di China, mereka tempatin orang Sobat Maya sebagai QC di sana. Nah, untuk barang-barang dari VC ini sendiri antara lain adalah PVC board, lalu ada juga tinta, banner, dan juga display. Jenisnya bisa Sobat Maya lihat di sini. Untuk pemasaran dari VC ini udah ada di seluruh Indonesia ya Sobat Maya. Pusatnya memang di Surabaya, tapi sistem distribusinya itu udah ke mana-mana ya. Kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur. Jadi untuk cakupan wilayah pemasaran dari VC ini udah cukup luas ya Sobat Maya. Coba kita lihat kinerja dari laporan keuangannya. Nah, kalau misalnya kita lihat di laporan keuangannya, laporan laba rugi nih ya, dari sisi pendapatan ini naiknya signifikan ya setiap tahun nih Sobat Maya. Dan most likely di tahun 2023 pendapatannya juga akan semakin naik. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersih ini juga bagus ya Sobat Maya. Selalu naik nih dari tahun ke tahun. Dan most likely di tahun 2023 laba bersihnya juga akan naik dibandingkan dengan tahun 2022. Jadi secara kinerja visi ini bagus banget ya Sobat Maya. Baik dari sisi pendapatan, laba usaha, ini selalu naik dari tahun ke tahun. Dan jika kita breakdown untuk pendapatannya, ini pendapatan terbesar datangnya dari banner ya Sobat Maya. Mungkin beberapa orang menganggap, wah visi ini bisa naik pendapatannya gara-gara tahun politik. Tapi kalau misalnya kita lihat dari komposisi penjualannya, kayaknya nggak juga ya Sobat Maya. Karena di tahun 2020, penjualan dari banner itu aja udah tinggi ya, udah 91,74%. Lalu ya kurang lebih di tahun 2021 juga sekitar segitu, 90 persenan. Di tahun 2022 juga segitu. Jadi harusnya kalau misalnya kita lihat secara bisnis, bisnisnya VC ini sustain ya Sobat Maya. Karena dia itu kayak supplier bagi distributor-distributor untuk digital printing. Jadi prospek usahanya juga masih bagus nih ke depannya. Lalu ini adalah para pemegang saham dari VC. Ada 3 pemegang saham ya Sobat Maya, dengan kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh David Dwi Putra. Nah, di IPO-nya VC ini nggak akan ada lock-up period ya Sobat Maya. Jadi seandainya para pemegang saham ini mau jual sahamnya, itu bisa-bisa aja. Nah, lalu yang menarik di IPO-nya VC ini juga adalah komisaris independennya. Nah, jadi komisaris independennya itu adalah Bapak Urip Budi Prasetyo. Bapak Urip Budi Prasetyo ini juga sekarang adalah komisaris independennya di Mirai Aset Sekuritas. Jadi harusnya banyak dapat wejangan lah ya dari Bapak Urip ini. Semoga aja waktu listing juga bisa bagus. Lalu berikut ini adalah struktur IPO di IPO-nya VC. Jadi sebanyak 615 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 110 hingga 120, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 73,8 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 3,49% akan digunakan untuk pembelian armada pengangkutan berupa 1 unit mobil Hino dan juga 3 unit mobil Hino yang akan dilakukan dengan pihak ketiga. Lalu sisanya keseluruhan dananya itu akan dipakai untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini ya cukup bagus ya, walaupun ya agak kurang greget sih. Cuma pastinya dari sisi manajemen juga udah mempertimbangkan ya bahwa ya memang tujuan IPO ini adalah yang terbaik untuk kinerjanya visi di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya visi ini adalah Surya Fajar Sekuritas atau dengan kode brokernya SF.
Nah, SF ini di tahun 2022 dan juga tahun 2023 enggak gitu banyak ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Di tahun 2023 ini saham IPO yang dikawalnya ada dua yang di papan akselerasi ya. HAJJ ini 3 kali arah, sementara NACE itu 3 kali ARB. Sementara Tron itu tutup di zona hijau. Sementara di tahun 2022, ini saham IPO yang dikawal oleh SF itu ciamik banget lah ya. Semuanya arah. Nah, gimanakah saham IPO perdana yang akan dikawal oleh SF di tahun 2024 ini? Semoga aja bagus ya. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari Visi. Jika kita lihat dari total aset ini selalu meningkat dari tahun ke tahun, sementara dari sisi liabilitas ini di tahun 2021 turun, di tahun 2022 naik, di tahun 2023 juga naik. Tapi secara ekuitas ini selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka visi ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu berikut ini adalah valuasi dari visi. Saya buat di rentang harga IPO-nya yaitu di harga 110 hingga harga tertingginya yaitu di harga 120. Jika visi ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 110, maka PER-nya itu akan berada di 11,06 kali dan PBV-nya di 1,94 kali dengan market cap sebesar 338 miliar. Sementara jika nantinya visi ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 120, maka PR-nya itu akan berada di 12,07 kali dan PBV-nya di 2,05 kali dengan market cap sebesar 369 miliar. Dari sisi valuasi, visi ini tergolong murah ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Jadi menarik nih melihat nantinya visi ini listing di bursanya kita ya. Mau naik sampai berapa atau malah dijeblokin nih sama underwriter-nya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi, visi ini masih cukup menarik ya. Baik dari sisi pendapatan dan juga laba usahanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk prospek bisnis ke depannya pun masih lumayan bagus. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari visi tergolong murah ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga cukup bagus, walaupun memang kurang greget. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Visi adalah SF. Nah, secara track record, SF ini ya cukup bagus ya. Dia itu jeleknya waktu mengawal saham IPO NICE saja ya. Tapi NICE itu kan di papan akselerasi. Dan saya ingat waktu itu saya juga ikut dan cuan sih karena waktu itu ada warannya juga Sobat Maya. Jadi mari kita lihat ya untuk sepak terjang SF ini di IPO-nya Visi. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi bisnis, oke. Dari sisi kinerja, oke. Dari sisi valuasi juga oke. Cuma paling ya dari sisi underwriter ya, semoga aja SF di IPO-nya Visi ini bisa kasih kita cuan. Hingga pada saat video ini dibuat, rasanya nggak ada alasan ya untuk nggak ikutan IPO-nya Visi. Cuma ya seiring berjalannya waktu, kalau misalnya ada perubahan, pasti saya infokan juga kepada Sobat Maya. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Visi, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order berapa atau saya jadi order atau enggak akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Visi. Semoga aja video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO Visi atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.